Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, ya. Kali ini Mr. K bakal bawain 3N lagi. Kalau kalian nggak tahu 3N itu adalah ngobrol ngalor ngidul kemana ya, mem. Ya langsung aja lah, kita ke kontennya aja daripada bingung ya. Let's go. Dunia akan tenggelam ke dalam laut. Itu dunia One Piece apa Jakirti 2030? Satu kalimat penutup chapter 1113 kemarin emang benar-benar sukses membuat diri Mr. K pribadi merinding di skore. Dan bersama konten kali ini Mr. K bakal serba-serbi soal dunia akan tenggelam tersebut, mulai dari bukti, maksud atau tujuan pemerintahan dunia mau melakukan hal ini, hingga berbagai informasi penting gak penting lainnya. Namun sebelum itu pastikan buat klik like terlebih dahulu Semisal udah, maka kita langsung menuju ke pembahasannya. Let's go. Bukti-bukti dunia memang pernah atau akan tenggelam. Apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk melalui broadcast di awal ini merupakan bentuk kesimpulan yang doi ambil. Dan ini lagi-lagi pembuktian soal gimana cerdasnya Dr. Vegapunk dalam mengumpulkan setiap informasi yang ia dapatkan. Karena sebenarnya dari sudut pandang kita sebagai fans ya, sudah cukup banyak dilemparkan bukti akan hal itu. Dan uniknya lagi, buktinya gak cuma menggambarkan bahwa dunia akan tenggelam, melainkan pernah coba untuk ditenggelamkan. Mari kita coba ungkap one by one lah. Pertama, soal bukti bahwa dunia One Piece memang pernah ada upaya untuk ditenggelamkan. Hal ini dibuktikan melalui beberapa lokasi di One Piece, khususnya wilayah-wilayah yang sangat berkaitan dengan masa lalu, mempunyai desain khusus semacam labirin bawah tanah. Bahkan ada juga yang terpendam di bawah laut. Dimulai Sandora yang pernah jadi bagian dari Jaya Island sebelum akhirnya terhempas karena knock upstream. Tempat ini juga syarat akan sejarah di mana beberapa poneglyph juga diletakkan di sono. Semisal ditelusuri pun ya, labirin atau lorong bawah tanah yang mereka miliki sangatlah banyak. Terus ada Wano Kuni, pulau ini sebagian besar terendam di bawah laut. Terlebih tersimpan juga senjata kuno Pluton di dalamnya. Dan yang terakhir ya, Impel Down, penjara super ketat, mewah dengan interior yang detail, ditambah berada di tengah kabel yang banyak sekali seeking. Tentu hampir menjadi mustahil bahwa tempat ini dibangun secara terencana, melainkan lebih merujuk kepada Impel Down pernah menjadi bagian dari kerajaan kuno, namun akhirnya berhasil ditenggelamkan. Lalu tempatnya dimanfaatkan sekian rupa oleh pemerintahan dunia karena dapat dialihfungsikan sebagai penjara. And last, Fishman Island. Meski emang dasarnya mereka udah tinggal di bawah laut ya, tapi mereka mempunyai Noah, sebuah kapal besar yang namanya merujuk pada kisah ajaran agama Samawi, yaitu Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh dipertujukan menyelamatkan diri dan umat, sampai beberapa ekosistem terkait dari banjir besar. Hal ini menandakan ya, kepastian bahwa adanya Noah di Fishman Island memang menjadi bagian dari planning dari Joy Boy. Bisa mengangkut seluruh fishman ke permukaan sekaligus dapat menyelamatkan banyak orang nantinya. Selain bukti tadi, ada lagi yang di luar dari bagian sejarah kerajaan kuno, namun lebih merujuk kepada ulah dari pemerintahan dunia, yakni mereka memang ingin menenggelamkan dunia baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Dibuka dari adanya red line serta letak Marijo yang sangat menjulang tinggi. Hal ini sudah menjadi pertanda bahwasanya para Tenryubito menginginkan keselamatan mereka sendiri sehingga membangun wilayah khusus di mana hanya mereka sendiri yang bakal selamat ketika nanti seluruh dunia sudah ditenggelamkan. Lalu, perihal bangunan yang disebut sebagai Tequila Wolf Bridge, sebuah jembatan yang dibangun atas keinginan Tenryubito dan sudah dikejar sejak 700 tahun lalu tanpa diketahui apa alasannya. Sekarang semuanya jelas tujuan jembatan tersebut sebagai sarana Tenryubito menghadapi banjir besar tersebut. And last, mungkin lebih ke sudut pandang kita sebagai pembaca ya, bahwasanya nama Im ya, semisal dibalik adalah Umi yang berarti laut, sudah jadi pertanda bahwa penguasa dunia saat ini berniat menenggelamkan seluruh dunia dengan air laut. Well, rangkaian bukti demi bukti tersaji secara cerita memang sudah menggambarkan secara pasti soal rencana penenggelaman dunia. Akan tetapi, perspektif yang akan dikatakan Dr. Vegapunk nantinya bisa jadi sangat berbeda dan itu masih tetap layak dinanti. Kali ini bisa cukup bernafas lega ya, karena mau seupaya apapun Gorosei mencoba mencari tahu sumber broadcast, ujung-ujungnya gak menemukannya. Mari kita berharap upaya Vegapunk ini bisa tuntas.
apa tujuan penenggelaman ini? Oke, sekarang kita bakal membahas kenapa pemerintahan dunia berniat menenggelamkan dunia ini. Untuk menjawab ini ya, maukah kalian ku ajak berasumsi sedikit perihal Tenryubito Asu? Gimana kalau ku katakan ya, satu asumsi bahwasanya para Tenryubito ini bukan berasal dari dunia One Piece saat ini. Kalian pasti bingung kan? Mengapa demikian dan apa bukti terkuatnya? Rek, kalian harus dibikin terbuka dulu nih pemikirannya bahwa konsep alien dan luar angkasa bukan hal yang tabu atau mustahil di One Piece. Lantaran, semisal kalian menyimak di cover story Enel, mulai dari chapter 428 sampai chapter 474. Dah, sorotan utamanya ada di chapter 472, di mana sedikit tergambarkan 3 suku ras yaitu Skypian, Sandian, dan Birkan. Nah, di keterangan juga dikasih tahu bahwa karena kekurangan sumber daya, mereka berangkat ke planet biru. Ini bisa aja lebih merujuk ke buminya One Piece. Dan kita semua pun paham kan, ketiga nama ras yang disebutkan tadi sudah gak asing di dunia One Piece. Ini pertanda konsep kedatangan makhluk asing ke bumi bukanlah hal baru dalam cerita One Piece. Lalu setelah konsep luar angkasa, alien, dan mampir ke dunia One Piece itu sungguh ada, lalu apa yang memperkuat bahwa para Tenryubito serta denengkotnya juga alien atau orang asing? Sejauh ini belum begitu terungkap. Tapi clue yang bisa kita dapatkan adalah kecenderungan para Tenryubito yang menggunakan helm udara seperti astronot. Memang dalam konsepnya disebutkan alasan mereka demikian karena gak mau satu udara dengan rakyat jelata. Namun bagaimana ya kalau yang sebenarnya terjadi? Saat awal kedatangan mereka ke bumi One Piece, mereka gak cocok sama udaranya. Makanya mereka menggunakan helm udara. Sehingga meski sudah beratus-ratus tahun berlalu, ketika sudah beradaptasi, penggunaan helm ini sudah melekat sebagai habit lah ya. Lalu untuk menutupi fakta ini, mereka bikin narasi merendahkan manusia. Pemerintah kayak gini kan paling juga soal bikin narasi kan. Ketika kita sudah berasumsi bahwa Tenryubito itu pihak luar, maka lebih mudah menemukan alasan penenggelaman ini, yaitu great cleansing, alias pembersihan besar-besaran. Im Sama dan yang lain pada dasarnya mendatangi dunia sebagai pihak yang melakukan invasi secara besar-besaran. Beruntung dengan segenap kekuatan besar Joy Boy dan kerajaan kuno, tujuan awal ini berhasil dihentikan. Meski banyak hal yang harus dikorbankan ya, termasuk soal kekalahan dan penghilangan sejarah. Berujung pada jatuhnya otoritas tertinggi dunia yang dulu kemungkinan besar ada di tangan kerajaan kuno, kini berpindah ke pemerintahan dunia. Nah, karena gagal pada ratusan tahun yang lalu, Im Sama pun merencanakan lagi misi menenggelamkan itu, agar seluruh dunia One Piece jadi bersih, menyisakan Tenryubito semata saja. Alhasil kekuasaan terhadap dunia jadi lebih absolut tanpa khawatir akan pemberontakan sebesar Joy Boy akan hadir. Namun rencana matang super jangka panjang Im Sama ini runtuh cuman karena hal sepele, yaitu tersebarnya Poneglyph serta jatuhnya Gomu Gomu no Mi alias Hito Hitonomi model Nika ke Seng sebelum kemudian dimiliki oleh Luffy. Well, dari asumsi ini maka akan menjawab beberapa hal lagi seperti kenapa pihak Tenryubito sangat membenci dan melakukan rasisme keras manusiakan. Karena mereka sadar misi menenggelamkan dunia ini gak akan berdampak banyak ke mereka, ditambah kekuatan fisik pun mereka lebih baik. Maka dari itu Tenryubito menghabisi Fishman Island melalui mental, membuat mereka takut muncul ke permukaan dan terjebak stereotip bahwa takdir mereka di permukaan hanya akan menjadi budak semata. Begitupun dengan satu huruf D. Sekali lagi bukan suatu hal yang pasti tapi memang mengarah ke sono. Nefertari Cobra sebelum gugur perkataannya adalah kibarkan bendera untuk cahaya baru dunia. Misalkan cukup yakin bahwa D merujuk pada kata dawn yang berarti fajar. Merinding sih. Nah, fajar diidentikan sebagai pertanda cahaya matahari mengawali hari alias terbitnya matahari. Apa antonim dari terbit? Yap, tenggelam. Maka dari itu nama D menjadi musuh pemerintahan dunia karena nama D lah yang akan menggagalkan niat penenggelaman dunia sekaligus cahaya harapan baru. Well, pembahasan soal kalimat pembuka Vegapunk pada broadcast memang seru parah dan apa yang bisa kita ungkap di sini ya baru berdasarkan in story aja. Ini belum bisa kita sambungkan pada beberapa referensi dunia nyata. Baru satu aja malah yang kesenggol yaitu perihal kapal Nabi Nuh. Maka di next kesempatan, semisal konten ini ramai, Mr. K bakal ungkap gak cuman dunia One Piece yang banjir, tapi referensinya pun ikut banjir. So, harap waiting, oke guys, dan like komennya, oke? So, see you next time. Wadi saya Karmel, stay safe everyone, salam Animania.